Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Deden hanyalah seorang penjaga tambak yang hidup dari upah harian di pesisir utara. Namun hatinya tertambat pada Mireya, sang investor perikanan yang menganggap manusia hanya seharga angka di laporan keuangan. Bagi Mireya, Deden tak lebih dari sekedar tenaga murah yang bisa diganti kapan saja tanpa perlu merasa kehilangan. Namun, ketika wabah mematikan menyerang tambak dan mengancam seluruh kekayaannya, Mireya terjepit dalam keputusasaan yang membuatnya mengeluarkan tantangan paling hina yang pernah didengar telinga manusia. Deden yang tulus menerima tantangan itu bukan demi uang, melainkan demi membuktikan bahwa cinta seorang yang dianggap kotor bisa jauh lebih murni dari emas yang dipuja Mireya. Pengorbanan fisik yang mengerikan pun dimulai, mengubah air tambak yang beracun menjadi saksi bisu sebuah penebusan yang menyayat hati. Akankah Mireya menyadari harga dari sebuah ketulusan sebelum raga yang dihina itu benar-benar hancur tak bersisa? Angin pesisir yang membawa uap garam menyapu wajah Deden saat dia berdiri terpaku di depan gerbang kantor tambak yang megah. Matahari sore yang terik seolah membakar kulitnya yang sudah gelap akibat terpapar panas matahari selama bertahun-tahun bekerja di kolam-kolam berlumpur. Di hadapannya, Mireya berdiri dengan setelan pakaian putih bersih yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh dan bau amis. Wanita itu menatap jam tangan bermerek di pergelangan tangannya dengan wajah yang merah padam karena menahan amarah yang meluap-luap. Deden hanya bisa menunduk sambil meremas topinya yang lusuh, berusaha mengatur napasnya yang tersengal setelah berlari dari ujung dermaga. Suasana di sekitar mereka mendadak menjadi hening, seolah-olah ombak pun takut untuk bersuara di hadapan sang investor besar. Deden memberanikan diri untuk mendongak sedikit dan mencoba menjelaskan alasan mengapa dia tidak bisa hadir tepat waktu untuk laporan sore. Dia berbicara dengan suara pelan dan penuh hormat, menjelaskan bahwa ada pintu air yang macet dan harus diperbaiki segera, agar ikan tidak lepas. Namun Mireya tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, dan justru melangkah maju dengan tatapan yang sangat tajam dan dingin. Bau parfum mahal milik Mireya kini bercampur dengan bau lumpur yang menempel kuat di baju kerja Deden yang sudah sangat kusam. Para pekerja tambak lainnya mulai berkumpul di kejauhan, mengamati pemandangan yang menyedihkan itu dengan perasaan yang sangat tidak menentu. Mireya tampak tidak peduli dengan kerumunan orang yang sedang memperhatikan betapa rendahnya dia memperlakukan salah satu pegawainya sendiri. Tiba-tiba, Mireya tertawa sinis sambil menunjuk sepatu hak tingginya yang kini terkena percikan air lumpur dari langkah kaki Deden tadi. Dia mengatakan bahwa kerugian 1 detik dari waktunya jauh lebih mahal daripada seluruh harga diri dan gaji Deden selama 1 tahun. Mireya menyebut Deden sebagai tenaga murah yang tidak punya otak karena lebih memilih mengurusi pintu air daripada perintah langsung darinya. Kata-kata itu meluncur seperti belati yang sangat tajam, merobek hati Deden yang selama ini bekerja dengan sangat jujur dan tulus. Dia merasa seperti serangga kecil yang sedang diinjak-injak di hadapan rekan-rekan kerjanya sendiri, tanpa ada satupun orang yang berani membela. Langit yang mulai menggelap seolah ikut merasakan betapa beratnya beban hinaan yang kini harus dipikul oleh pria penjaga tambak itu. Mireya kemudian mengambil selembar uang kertas dari tasnya dan melemparkannya ke atas tanah yang becek tepat di depan kaki Deden yang telanjang. Dia memerintahkan Deden untuk memungut uang itu dan segera membersihkan sepatu mahalnya sebagai hukuman atas keterlambatan yang dianggapnya sebagai pembangkangan. Deden terdiam, menatap uang yang mulai basah oleh air payau, sementara tangannya gemetar hebat karena harus menahan rasa malu yang luar biasa. Dia melihat pantulan wajahnya yang kotor di genangan air, menyadari betapa besarnya jurang pemisah antara dirinya dengan wanita di depannya.
Mireya terus mencaci maki dengan suara yang semakin meninggi, menarik perhatian lebih banyak orang dari pasar ikan yang berada di dekat situ. Tidak ada satupun kata maaf yang keluar dari mulut Mireya. Yang ada hanyalah rentetan hinaan tentang status sosial mereka yang berbeda. Para pekerja yang menonton hanya bisa menarik napas panjang sambil menggelengkan kepala melihat nasib malang yang menimpa teman baik mereka yang malang itu. Mereka tahu bahwa Deden adalah pekerja yang paling rajin. Namun di mata Mireya, dia tetaplah kasta terendah yang tidak layak mendapat hormat. Mireya kemudian dengan sengaja menginjak uang kertas itu ke dalam lumpur, sebelum menyuruh Deden untuk benar-benar mengambilnya dengan tangan kosong yang kotor. Deden perlahan berjongkok, merasakan lututnya menyentuh tanah yang dingin dan basah, sementara air matanya hampir saja tumpah karena harga dirinya dihancurkan. Mireya hanya mendengus jijik dan membuang muka, seolah-olah melihat Deden berjongkok adalah pemandangan yang sangat memuakkan bagi mata indahnya yang berkelas. Kesombongan wanita itu benar-benar telah mencapai puncaknya. Tanpa dia sadari, bahwa roda kehidupan bisa berputar dengan sangat cepat dan kejam. Setelah Deden memungut uang tersebut dengan gemetar, Mireya justru meludah ke arah samping untuk menunjukkan betapa besarnya rasa tidak sukanya kepada pria itu. Dia mengatakan bahwa orang seperti Deden seharusnya bersyukur masih diberi pekerjaan di tambak miliknya, meskipun kinerjanya dianggap sangat tidak becus. Mireya kembali menegaskan bahwa status Deden hanyalah sebagai alat penghasil uang baginya, bukan sebagai manusia yang patut didengarkan suaranya atau keluhannya. Deden tetap diam membisu, menyimpan semua rasa sakit itu jauh di dalam dadanya yang terasa sesak akibat tekanan emosi yang hebat. Dia tidak ingin melawan, bukan karena dia takut, melainkan karena dia tahu bahwa dia butuh pekerjaan ini demi kelangsungan hidup keluarganya. Matahari benar-benar tenggelam, meninggalkan bayangan hitam yang panjang di antara mereka berdua, yang berdiri dalam suasana yang sangat penuh kebencian. Mireya kemudian berbalik dengan angkuh, berjalan menuju mobil mewahnya tanpa menoleh sedikit pun kepada pria yang baru saja dia hancurkan martabatnya tersebut. Dia meninggalkan Deden yang masih terpaku di tempat semula, menggenggam uang berlumpur itu dengan perasaan yang sangat hancur dan tidak berdaya sama sekali. Suara mesin mobil mewah itu menderu keras, seolah mengejek kesunyian dan kemiskinan yang menyelimuti area tambak pesisir yang sangat suram tersebut. Debu yang berterbangan dari roda mobil Mireya menempel di wajah Deden, menambah lapisan kotoran di atas luka batin yang baru saja tertoreh. Rekan-rekan kerjanya perlahan mendekat dan menepuk bahu Deden. Namun, mereka tidak mampu mengucapkan kata-kata yang bisa menenangkan hatinya yang telah hancur. Deden hanya menatap ke arah laut lepas yang gelap, bertanya-tanya, sampai kapan dia harus menelan semua hinaan kejam ini demi sesuap nasi. Malam itu, Deden kembali ke gubuk kecilnya dengan hati yang terasa jauh lebih berat daripada beban karung pakan ikan yang biasa dia pikul. Dia membersihkan uang berlumpur itu dengan air seadanya, sambil membayangkan wajah Mireya yang begitu cantik, namun memiliki hati yang sangat dingin dan keras. Tanpa dia ketahui, di kegelapan air tambak yang tenang, mulai muncul bintik-bintik putih aneh pada kulit ikan-ikan yang menjadi aset utama Mireya. Sesuatu yang buruk sedang mengintai kekayaan sang investor angkuh itu, sebuah wabah yang tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan uang atau kekuasaan. Deden hanya bisa menatap tangannya yang kasar, menyadari bahwa besok mungkin akan menjadi awal dari bencana yang jauh lebih besar bagi mereka. Akankah Mireya tetap bisa bersikap sombong saat alam mulai mengambil kembali apa yang selama ini dia banggakan dengan penuh keangkuhan? Pagi berikutnya disambut dengan aroma kematian yang menyengat dari arah kolam-kolam utama yang biasanya dipenuhi oleh ikan-ikan yang melompat dengan lincah. Deden berdiri di tepi tambak dengan raut wajah cemas saat melihat ratusan bangkai ikan mulai mengambang ke permukaan dengan perut putih yang membengkak. Kabar tentang wabah ini menyebar dengan sangat cepat, seperti api yang melahap hutan kering ke seluruh pelosok desa pesisir yang menggantungkan hidup di sana. Para pekerja lainnya mulai panik
dan saling berbisik tentang kutukan atau kesalahan teknis yang mungkin telah dilakukan oleh Deden pada malam sebelumnya. Suasana di kantor tambak menjadi sangat tegang ketika Mireya tiba dengan wajah pucat karena laporan keuangan yang mulai menunjukkan angka kerugian yang sangat fantastis. Keangkuhan yang kemarin terlihat sangat berkasa, kini mulai berganti dengan aura ketakutan yang berusaha dia tutupi dengan kemarahan yang meluap-luap. Mireya segera memanggil Deden ke hadapannya di tengah kerumunan pekerja yang sedang sibuk mengevakuasi sisa-sisa ikan yang masih bertahan hidup di kolam. Dia menuduh Deden telah melakukan sabotase atau lalai dalam menjaga kebersihan air kolam, sehingga virus mematikan itu bisa masuk dan merusak investasinya. Meskipun Deden berusaha menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi secara alami akibat perubahan suhu laut yang ekstrim, Mireya tetap menolak untuk mendengarkan penjelasan masuk akal tersebut. Dia justru memprovokasi pekerja lain agar ikut menyalahkan Deden sebagai pembawa sial yang membuat mereka semua terancam kehilangan bonus dan mata pencaharian mereka. Tekanan dari rekan kerja sendiri membuat Deden merasa semakin terpojok dan terisolasi di tempat yang selama ini sudah dia anggap sebagai rumah keduanya. Mata Mireya yang tajam terus menghunus ke arah Deden, menuntut pertanggungjawaban atas kerugian miliaran rupiah yang sebenarnya berada di luar kendali manusia. Para mandor dan antek-antek Mireya mulai bertindak kasar dengan mendorong Deden menjauh dari area kolam, seolah-olah dia adalah penyakit menular yang sangat berbahaya. Mereka melarang Deden untuk menyentuh peralatan apapun dan memerintahkannya untuk hanya membersihkan sampah-sampah busuk di saluran pembuangan yang sangat menjijikan dan penuh kotoran. Lingkungan yang biasanya ramah kini berubah menjadi sangat dingin dan penuh dengan tatapan penuh kebencian yang diarahkan langsung kepada pria malang tersebut. Deden hanya bisa diam dan menerima perlakuan tidak adil itu sambil terus bekerja di bawah terik matahari yang sangat menyengat tanpa sedikit pun istirahat. Dia melihat bagaimana Mireya berbicara di telepon dengan nada tinggi, mencoba mencari bantuan dari ahli perikanan. Namun tampaknya tidak ada satupun yang bisa memberikan solusi cepat. Frustrasi mulai merayap di hati setiap orang, dan Deden adalah target paling mudah untuk dijadikan kambing hitam atas segala bencana yang terjadi. Seorang teman lama Deden yang mencoba memberikan sebotol air minum, segera dibentak oleh asisten pribadi Mireya hingga botol itu terjatuh dan isinya tumpah ke tanah. Mereka memperingatkan siapapun yang membantu Deden akan segera dipecat tanpa pesangon dan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam seluruh perusahaan perikanan di wilayah itu. Ancaman ini membuat semua orang menjauh, meninggalkan Deden sendirian berjuang melawan rasa lelah dan lapar di tengah tumpukan sampah tambak yang berbau sangat busuk. Mireya memperhatikan dari balkon kantornya dengan tatapan jijik, seolah-olah melihat penderitaan Deden bisa sedikit mengurangi rasa sakit hatinya akibat kerugian bisnisnya. Deden merasa dunianya seakan runtuh, bukan karena pekerjaan yang berat, melainkan karena pengkhianatan dari orang-orang yang selama ini dia bantu saat mereka dalam kesulitan. Tidak ada keadilan di pesisir ini, yang ada hanyalah kekuasaan mutlak dari pemilik modal yang bisa memutarbalikkan fakta sesuka hati mereka sendiri. Kondisi kolam semakin memburuk setiap jamnya, dengan lapisan lendir hijau keunguan yang mulai menutupi permukaan air yang sebelumnya jernih dan sehat itu. Mireya mulai terlihat putus asa dan mulai memaki-maki para ahli yang dia datangkan, karena mereka semua mengatakan bahwa air itu sudah terlalu beracun untuk diselamatkan. Dia menyadari bahwa jika semua ikan mati, maka seluruh kontrak ekspor yang sudah dia tanda tangani akan batal, dan dia harus membayar denda yang sangat besar. Dalam kepanikannya, dia kembali melampiaskan kemarahan kepada Deden yang kebetulan sedang melintas di bawah balkon, dengan membuang segelas kopi panas ke arah pria itu. Deden berhasil menghindar sedikit, namun sisa panasnya masih mengenai lengannya, menimbulkan luka merah yang terasa sangat perih di kulitnya yang sudah sangat lelah. Namun, pria itu tetap tidak membalas, dan hanya terus berjalan menuju pintu air pembuangan untuk memastikan sumbatan sampah tidak memperparah keadaan lingkungan. Masyarakat sekitar yang biasanya mendapat bantuan pakan dari tambak, juga mulai ikut-ikutan menjauhi Deden karena takut terkena imbas amarah sang investor besar yang sangat berpengaruh itu. Anak-anak kecil yang biasanya menyapa Deden, kini ditarik oleh orang tua mereka agar tidak mendekati pria pembawa sial yang sedang dihukum oleh nyonya besar.
Deden merasa seperti hantu yang gentayangan di tanah kelahirannya sendiri. Sebuah perasaan yang jauh lebih menyakitkan daripada luka bakar di lengannya yang mulai membengkak. Mireya terus mondar-mandir di kantornya, menghancurkan beberapa dokumen karena rasa stres yang sudah mencapai batas puncaknya seiring dengan laporan kematian ikan yang terus bertambah. Dia merasa kehilangan kendali atas segalanya dan ego besarnya menolak untuk mengakui bahwa dia sangat membutuhkan bantuan dari seseorang yang memahami karakter air di sana. Ketidakadilan ini terasa sangat sesak menyelimuti seluruh area pesisir, menciptakan atmosfer yang sangat mencekam bagi siapapun yang memiliki hati nurani yang bersih. Menjelang sore, sebuah truk besar datang untuk mengambil sisa peralatan. Pertanda bahwa beberapa investor lain mulai menarik diri dari proyek tambak Mireya yang gagal. Mireya jatuh tertuduk di kursi kantornya, menyadari bahwa bayangan kebangkrutan kini benar-benar berdiri tepat di hadapannya, dengan sangat nyata dan sangat mengerikan. Di luar, Deden masih terus bekerja membersihkan saluran pembuangan, meski tubuhnya sudah mulai menggigil akibat demam yang menyerang karena luka di lengannya yang mulai terinfeksi. Dia melihat Mireya dari kejauhan, seorang wanita yang memiliki segalanya, namun kini tampak begitu rapuh dan kecil di tengah kehancuran kerajaan bisnis yang dia banggakan. Ada rasa kasihan yang muncul di hati Deden, sebuah perasaan yang sangat aneh, mengingat betapa kejamnya wanita itu telah memperlakukan dirinya selama beberapa hari terakhir. Namun nurani Deden sebagai seorang penjaga sejati tidak membiarkannya tinggal diam, melihat tempat kerjanya hancur total meski dia telah berkali-kali dihina. Lampu-lampu tambak mulai menyala satu persatu, namun cahayanya terasa suram dan tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti hati Mireya yang sedang berada di titik nadir. Dia melihat ke arah luar jendela dan menemukan Deden masih di sana, bekerja sendirian di tengah kegelapan tanpa ada yang menemani ataupun memberi semangat sedikit pun. Mireya menggertakkan giginya, merasa kesal karena pria yang dia benci justru menunjukkan ketegaran yang tidak dia miliki saat menghadapi badai masalah yang sangat besar. Dia tahu bahwa besok pagi adalah batas waktu terakhir untuk menyelamatkan sisa bibit ikan kualitas unggul yang ada di kolam isolasi terdalam yang tersumbat. Jika saluran bawah air kolam itu tidak segera dibuka secara manual dari dalam, maka seluruh harapan Mireya akan musnah selamanya tanpa menyisakan 1 sen pun. Akankah Mireya mampu menurunkan egonya dan meminta bantuan kepada pria yang sudah dia injak-injak harga dirinya dengan sangat kejam dan tanpa ampun itu? Matahari belum sepenuhnya terbit, namun jeritan histeris Mireya sudah memecah kesunyian pesisir saat dia melihat angka kerugian di layar tabletnya yang melonjak drastis. Seluruh mitra bisnis dari ibu kota secara resmi memutus kontrak kerjasama dan menuntut ganti rugi atas kegagalan pasokan ikan yang kini membusuk di dasar tambak. Mireya berdiri di tepi kolam utama dengan rambut yang berantakan, jauh dari kesan wanita elegan yang selama ini dipuja-puji oleh kalangan elit perikanan. Keadaan menjadi semakin memilukan saat bank mulai mengirimkan kurir untuk memberikan surat peringatan penyitaan aset akibat tunggakan modal yang belum sempat dia lunasi. Semua orang yang dulu menjilat dan memujinya kini menghilang satu persatu, meninggalkan dia sendirian di tengah bau bangkai ikan yang sangat menyengat hidung. Dia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam, tanpa ada satupun tangan yang bersedia menopang tubuhnya yang gemetar hebat. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah kesuraman suasana di tambak yang dulunya sangat produktif. Namun kini berubah menjadi kuburan massal bagi makhluk laut. Mireya mencoba menghubungi ayahnya, namun hanya suara operator yang menjawab, menandakan bahwa keluarganya pun mungkin sudah tidak mau lagi terlibat dalam skandal kegagalannya ini. Dia melihat ke arah gudang penyimpanan dan menyadari bahwa stok pakan terakhir pun sudah mulai berjamur karena tidak ada lagi pekerja yang mau mengurusnya dengan benar. Para pekerja tambak yang tersisa mulai menuntut gaji mereka dibayar hari itu juga. Atau mereka akan menjarah sisa peralatan yang masih memiliki nilai jual. Mireya merasa dunianya benar-benar terbalik dalam semalam. Mengubahnya dari seorang ratu investor menjadi seorang wanita pesakitan yang tidak memiliki tempat untuk mengadu. Keputusasaan yang amat sangat dalam kini mulai menggerogoti kewarasannya, saat dia melihat satu persatu hartanya mulai terlepas dari genggamannya yang lemah. Di tengah kekacauan itu,
Mireya melihat Deden masih berada di pinggir kolam isolasi, sedang mencoba menyaring sisa-sisa kotoran yang menyumbat pipa oksigen manual. Pria itu tampak sangat pucat, dengan perban seadanya yang melilit lengan kirinya yang terluka akibat terkena siraman kopi panas milik Mireya tempo hari. Mireya merasa dadanya sesak, melihat ketulusan pria itu yang tetap bertahan di sisinya saat semua orang pintar dan kaya yang dia kenal telah lari menyelamatkan diri. Ada sedikit keraguan di hati Mireya untuk mendekat, mengingat betapa kejamnya kata-kata yang pernah dia ucapkan untuk menghancurkan harga diri pria penjaga tambak tersebut. Namun, ego yang masih tersisa di dalam dirinya tetap menolak untuk menunjukkan kelemahan di depan seseorang yang selalu dia anggap sebagai kasta terendah. Dia hanya bisa berdiri mematung dari kejauhan, mengamati punggung Deden yang kokoh, namun terlihat sangat lelah akibat beban kerja yang tidak manusiawi itu. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah pipa utama yang menghubungkan kolam isolasi dengan tangki sterilisasi air yang sangat krusial bagi keselamatan bibit terakhir. Pipa tersebut tersumbat oleh kerak beracun yang mengeras, dan jika tidak segera dibersihkan dari dalam, seluruh bibit ikan kualitas unggul itu akan mati dalam waktu 1 jam saja. Mireya berlari mendekat dengan kaki yang gemetar, menyadari bahwa bibit-bibit itu adalah satu-satunya harapan terakhirnya untuk memulai kembali bisnisnya dari titik nol. Dia berteriak memanggil para teknisi, namun tidak ada satupun yang menjawab karena mereka semua sudah meninggalkan lokasi tambak sejak siang tadi. Hanya ada Deden di sana, yang terdiam menatap pusaran air yang mulai berubah warna menjadi hitam pekat akibat reaksi kimia dari limbah yang membusuk. Mireya jatuh berlutut di atas tanah yang becek, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang kini berada di ujung tanduk tanpa ada jalan keluar. Deden perlahan mendekati Mireya yang sedang terisak, memberikan sedikit ruang tanpa berani menyentuh atau mengganggu kesedihan wanita yang pernah menghinanya dengan sangat kejam itu. Dia melihat ketakutan yang sangat nyata di mata Mireya. Sebuah ketakutan yang membuat keangkuhan wanita itu luruh menjadi debu yang tidak lagi memiliki arti apa-apa. Deden tahu bahwa satu-satunya cara menyelamatkan bibit itu adalah dengan menyelam ke dalam tangki pembuangan yang penuh dengan gas amonia dan zat kimia beracun. Dia melirik lengannya yang terinfeksi, menyadari bahwa masuk ke dalam air kotor itu sama saja dengan menyerahkan kesehatan atau bahkan nyawanya kepada maut. Namun, melihat air mata Mireya yang terus mengalir, nurani Deden yang terlalu baik mulai mengalahkan rasa sakit dan dendam yang ada di hatinya. Dia menarik napas panjang, mempersiapkan mentalnya untuk sebuah aksi nekat yang mungkin akan menjadi tindakan terakhir yang bisa dia lakukan. Mireya mendongak dan menatap wajah Deden yang tampak sangat tenang, di tengah situasi yang sangat kacau dan penuh tekanan emosional yang luar biasa berat. Dia ingin meminta tolong, namun tenggorokannya terasa tersumbat oleh rasa malu yang teramat sangat besar, mengingat semua perbuatannya yang sangat jahat di masa lalu. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, mengapa pria ini tidak pergi meninggalkannya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang berkelas lainnya yang selama ini dia banggakan. Mireya menyadari bahwa selama ini dia telah menilai manusia hanya dari pakaian dan harta, tanpa pernah melihat keindahan jiwa yang tersembunyi di balik baju yang kotor. Waktu terus berjalan dengan sangat cepat, dan suara desis dari pipa yang tersumbat itu terdengar semakin mengerikan, seolah sedang menghitung mundur kehancuran total. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 tahun bagi Mireya, yang kini benar-benar kehilangan pegangan hidup di tengah badai masalah yang menderanya. Seorang penagih hutang tiba-tiba datang ke area tambak dengan nada bicara yang sangat mengintimidasi, mengancam akan membawa Mireya ke jalur hukum jika tidak ada kepastian pembayaran. Mireya hanya bisa menunduk pasrah, tidak mampu lagi melawan ataupun membela diri di hadapan orang-orang yang kini melihatnya dengan tatapan yang sangat rendah. Di saat itulah, Deden berdiri tegak di depan Mireya, seolah menjadi perisai bagi wanita yang pernah mencoba menghancurkan hidupnya dengan kata-kata yang sangat tajam. Penagih hutang itu pun terdiam sejenak melihat keberanian Deden, meskipun penampilannya sangat kontras dengan situasi formal yang sedang berlangsung di sana.
Mireya merasakan sebuah kehangatan yang aneh muncul di tengah kedinginan yang menyelimuti hatinya yang selama ini sudah sangat membeku dan mati rasa. Namun dia tahu bahwa tantangan sesungguhnya bukanlah menghadapi penagih hutang, melainkan menghadapi kolam beracun yang ada di depan mereka sekarang. Mireya memegang ujung baju Deden dengan tangan yang gemetar. Sebuah gerakan spontan yang menunjukkan betapa dia sangat bergantung pada pria yang dulu dia sebut sebagai tenaga murah. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya saat dia menyadari bahwa dia tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini selain pria penjaga tambak yang malang ini. Langit di atas pesisir itu kini menjadi sangat gelap, seolah sedang memberikan tanda bahwa sebuah pengorbanan besar akan segera terjadi di tempat yang penuh kutukan ini. Deden menatap kolam isolasi itu dengan pandangan yang sangat dalam, menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah dia terjun ke dalam sana. Suasana menjadi sangat hening, hanya suara detak jantung Mireya yang terasa sangat kencang karena ketakutan yang sangat mendalam akan masa depan yang tidak pasti. Akankah Mireya akhirnya mau memohon bantuan dengan tulus, ataukah egonya akan tetap menahan kata-kata tersebut hingga semuanya benar-benar terlambat untuk diselamatkan? Hujan semakin deras mengguyur pesisir utara, seolah ingin menenggelamkan seluruh tambak, yang kini nampak seperti lautan kematian yang sangat kelam. Mireya berdiri di tepi kolam isolasi dengan tubuh yang menggigil hebat, menatap pusaran air hitam yang mengeluarkan bau gas amonia yang sangat menyengat dan menyesakkan dada. Deden mendekat dengan langkah pelan, menawarkan diri untuk menyelam ke dalam gorong-gorong bawah air yang tersumbat, demi menyelamatkan sisa bibit ikan yang merupakan aset terakhir milik Mireya. Namun, meski dalam keadaan hancur, sisa-sisa kesombongan dalam diri Mireya tiba-tiba bangkit kembali, sebagai mekanisme pertahanan atas rasa malunya yang sangat mendalam. Dia menatap Deden dari ujung kaki hingga ujung kepala, dengan pandangan yang masih menyiratkan penghinaan, meskipun matanya bengkak akibat terus menangis sepanjang hari. Di tengah keputusasaan yang mencekam, Mireya justru tertawa histeris. Sebuah tawa yang terdengar sangat getir dan penuh dengan racun kesombongan yang belum sepenuhnya hilang. Mireya melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Deden, membiarkan air hujan membasahi mereka berdua dalam keheningan yang sangat mencekam. Dengan nada suara yang bergetar namun tetap terdengar tajam, dia mengatakan bahwa Deden hanya ingin menjadi pahlawan kesiangan agar bisa mendapatkan simpati darinya. Mireya merasa bahwa pengorbanan yang ditawarkan Deden hanyalah sebuah cara licik bagi seorang pekerja rendahan untuk menaikkan derajatnya di mata sang majikan yang sedang jatuh. Dia tidak percaya bahwa ada manusia yang tulus melakukan hal berbahaya tanpa mengharapkan imbalan yang sangat besar atau keuntungan pribadi yang menggiurkan. Kegagalan bisnis yang dia alami membuat Mireya tidak bisa lagi mempercayai siapapun, termasuk pria yang selama ini selalu bersikap baik kepadanya tanpa pamrih. Kebencian yang sudah berkarat di dalam hatinya membuat dia menutup mata terhadap niat murni yang terpancar dari tatapan mata Deden yang tenang. Mireya kemudian mengucapkan kata-kata yang sangat kejam, menyatakan bahwa air kolam yang beracun itu mungkin memang tempat yang pantas untuk orang kotor seperti Deden. Dia merasa bahwa meskipun Deden berhasil menyelamatkan tambaknya, hal itu tetap tidak akan bisa mengubah status sosial mereka yang sudah digariskan oleh takdir sejak lahir. Tantangan yang keluar dari mulut Mireya bukan lagi sekedar perintah kerja, melainkan sebuah bentuk penghinaan terakhir yang bertujuan untuk menguji batas harga diri seorang manusia. Deden hanya mendengarkan setiap kalimat tajam itu tanpa sekalipun mencoba memotong atau membela diri dari tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan hati tersebut. Dia melihat bagaimana Mireya berusaha keras untuk tetap terlihat kuat di tengah kehancuran hidupnya yang sudah berada di depan mata secara sangat nyata. Suasana di sekitar tambak terasa semakin berat, seolah-olah oksigen di tempat itu telah habis tersedot oleh kebencian yang masih dipelihara oleh Mireya. Dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh penghinaan,
Mireya akhirnya mengeluarkan kalimat tantangan yang akan mengubah hidup mereka berdua untuk selamanya di pesisir itu. Kalau badan kotormu bisa menyelamatkan tambak ini, aku akan menikahimu, meski jelas kamu tak selevel. Teriak Mireya di tengah suara guruh yang menggelegar dengan sangat keras di atas langit. Kalimat itu bukan diucapkan sebagai janji cinta, melainkan sebagai ejekan yang sangat ekstrim karena dia merasa Deden pasti akan gagal atau mati dalam prosesnya. Mireya ingin menunjukkan bahwa harga dirinya masih jauh lebih tinggi daripada nyawa seorang penjaga tambak yang dia anggap tidak memiliki nilai sama sekali. Dia menantang Deden untuk membuktikan bahwa cinta dan ketulusan yang sering dibicarakan orang miskin benar-benar bisa mengalahkan logika dan kerasnya dunia nyata. Setiap kata yang dia ucapkan mengandung racun yang sangat mematikan bagi siapapun yang mendengarnya, namun Deden tetap berdiri tegak tanpa bergeming sedikit pun. Deden menatap mata Mireya dengan pandangan yang sangat dalam. Sebuah tatapan yang membuat Mireya merasa sedikit gentar dan tidak nyaman, karena terlihat sangat berwibawa. Tidak ada kemarahan di mata pria itu. Yang ada hanyalah tekad yang sudah bulat untuk melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh semua orang di sana. Deden menyadari bahwa tantangan ini adalah tiket menuju penderitaan fisik yang luar biasa. Namun dia melihatnya sebagai satu-satunya jalan untuk menyadarkan Mireya tentang arti kehidupan. Dia tahu bahwa air di dalam kolam itu mengandung limbah kimia yang bisa merusak sistem pernafasan dan kulitnya secara permanen dalam waktu yang sangat singkat. Namun, keinginan untuk melihat Mireya tidak kehilangan segalanya jauh lebih besar daripada rasa takutnya terhadap rasa sakit yang akan segera dia hadapi nanti. Deden menarik napas panjang untuk terakhir kalinya sebelum dia menyerahkan raga dan kesehatannya ke dalam dekapan air yang sangat beracun dan mematikan. Saya terima tantangannya, jawab Deden dengan suara yang sangat tenang, namun terdengar sangat tegas di tengah suara hujan yang mulai berubah menjadi badai kecil. Kata-kata itu meluncur dengan keyakinan yang membuat Mireya terdiam 1000 bahasa. Tidak menyangka bahwa Deden akan benar-benar berani mempertaruhkan nyawanya demi tantangan gila tersebut. Ada rasa penyesalan yang tiba-tiba muncul di sudut hati Mireya. Namun egonya kembali membisikkan bahwa ini hanyalah permainan yang akan dia menangkan pada akhirnya. Deden mulai melepas baju luarnya yang lusuh, memperlihatkan luka infeksi di lengannya yang kini nampak semakin parah akibat terkena air hujan yang kotor dan dingin. Mireya memperhatikan setiap gerakan Deden dengan perasaan yang bercampur aduk, antara tidak percaya, ngeri, dan rasa bersalah yang mulai merayap di pikirannya. Pria itu tidak lagi memperdulikan keselamatannya sendiri, karena baginya, janji adalah sebuah kehormatan yang harus ditepati, meskipun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Deden melangkah perlahan menuju tepi lubang pembuangan yang gelap dan dalam, di mana pusaran air beracun itu terlihat seperti mulut monster yang siap menelan apa saja. Para pekerja lain yang masih berada di lokasi hanya bisa menatap dengan wajah pucat pasi, tidak berani mendekat karena takut akan gas amonia yang sangat berbahaya. Mireya berdiri terpaku. Tangannya terkepal kuat hingga kuku-kukunya memutih karena menahan ketegangan yang sudah mencapai puncaknya di dalam dada yang terasa sesak. Dia melihat Deden mulai menurunkan tubuhnya ke dalam air yang hitam pekat, tanpa menggunakan alat pelindung diri apapun untuk melindungi paru-paru dan matanya. Suasana menjadi sangat sunyi, seolah-olah waktu berhenti berputar tepat pada saat tubuh Deden mulai tenggelam ke dalam kegelapan cairan kimia yang sangat mematikan. Mireya ingin berteriak menyuruhnya berhenti, namun lidahnya terasa kaku dan tidak mampu mengeluarkan suara apapun, seolah-olah dia sedang tercekik oleh kata-katanya sendiri. Lambaian tangan terakhir Deden menghilang di balik permukaan air yang bergejolak, meninggalkan Mireya sendirian di tepi kolam dengan perasaan cemas yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia menyadari bahwa jika pria itu tidak kembali, maka dialah yang telah menjadi pembunuh secara tidak langsung, melalui kata-kata hinaannya yang sangat beracun tadi. Ketakutan akan kehilangan harta kini berganti menjadi ketakutan yang jauh lebih mengerikan, yaitu ketakutan kehilangan satu-satunya manusia
yang benar-benar peduli pada nasibnya tanpa syarat. Mireya jatuh bersimpuh di tepi kolam, menatap ke dalam air yang gelap sambil terus membisikkan doa yang sudah lama tidak pernah dia ucapkan dalam hidupnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan abadi yang sangat menyiksa batinnya, membuatnya mulai menyadari betapa jahatnya dia selama ini kepada pria yang kini sedang bertaruh nyawa. Akankah Deden berhasil keluar dari lubang maut itu? Ataukah kolam itu akan menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah pengorbanan yang sia-sia demi seorang wanita yang tidak tahu diri? Menit-menit berlalu seperti keabadian yang menyiksa saat permukaan air kolam isolasi itu hanya menunjukkan gelembung-gelembung udara yang semakin mengecil dan perlahan menghilang di telan kegelapan. Mireya bersimpuh di tepi kolam dengan tangan yang mencengkeram tanah lumpur, tidak memedulikan lagi baju mahalnya yang kini hancur terkena noda hitam yang sangat sulit untuk dibersihkan. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari bawah tanah, dan air di dalam kolam mulai surut dengan sangat cepat karena sumbatan pipa utama telah berhasil dihancurkan. Beberapa saat kemudian, sebuah tangan muncul dari permukaan air yang dangkal, mencengkram pinggiran beton dengan kuku-kuku yang berdarah, akibat dipaksa membuka katup besi yang sudah berkarat. Deden berusaha menarik tubuhnya ke atas dengan sisa tenaga yang ada, sementara napasnya terdengar sangat berat dan terputus-putus, seperti orang yang sedang dicekik. Wajahnya yang semula segar kini nampak sangat pucat, dengan rona kebiruan di sekitar bibirnya, akibat terpapar gas amonia yang sangat beracun dalam waktu lama. Mireya segera merangkak mendekat dan membantu menarik bahu Deden agar pria itu bisa berbaring di tanah yang lebih kering, meskipun hujan masih mengguyur tubuh mereka berdua. Dia terisak hebat saat melihat mata Deden yang memerah dan mengeluarkan air mata darah karena iritasi zat kimia yang sangat keras di dalam kolam pembuangan. Seluruh kulit tubuh Deden mulai memperlihatkan ruam merah yang mengerikan dan melepuh di beberapa bagian, akibat bersentuhan langsung dengan limbah pekat tanpa pelindung apapun. Pria itu mencoba tersenyum, meskipun setiap tarikan napasnya menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di dalam dadanya yang terasa seperti sedang terbakar api. Mireya mendekap kepala Deden di pangkuannya, tidak lagi peduli pada bau busuk atau kotoran yang kini berpindah ke kulitnya yang selama ini selalu dia jaga kebersihannya. Penyesalan yang sangat amat dalam menghujam jantung Mireya saat dia menyadari bahwa kekayaannya yang berhasil diselamatkan harus dibayar dengan kesehatan permanen seorang manusia yang tulus. Para pekerja yang melihat kejadian itu segera datang membawa tandu darurat dan oksigen seadanya untuk membantu Deden yang mulai kehilangan kesadaran karena paru-parunya mulai terisi cairan. Mireya terus membisikkan kata maaf berkali-kali di telinga Deden, memohon agar pria itu tetap membuka matanya dan tidak meninggalkannya sendirian di tengah kemenangan yang terasa sangat pahit. Dia melihat bibit ikan kualitas unggul itu kini mulai berenang dengan lincah kembali karena aliran air bersih sudah masuk melalui pipa yang baru saja diperbaiki Deden. Namun bagi Mireya, ribuan ikan yang bernilai miliaran rupiah itu kini nampak tidak lebih berharga daripada satu helai rambut pria yang sedang berjuang melawan maut di hadapannya. Dia merasa sangat bodoh dan hina karena pernah menganggap derajat pria ini lebih rendah daripada tumpukan uang yang kini justru terasa seperti sampah. Hujan seolah ikut menangis menyaksikan betapa mahalnya harga sebuah kesadaran yang datang terlambat bagi seorang wanita yang selama ini dibutakan oleh materi. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam mengerikan di tepi tambak pesisir itu, dan suasana di area perikanan milik Mireya kini telah kembali pulih, bahkan jauh lebih makmur. Namun, Mireya tidak lagi duduk di kantor mewahnya dengan keangkuhan, melainkan lebih banyak menghabiskan waktu di sebuah teras rumah kecil yang menghadap langsung ke arah laut. Di sana, Deden duduk di kursi roda dengan selang oksigen yang selalu menempel di hidungnya, karena kerusakan paru-paru permanen yang dia alami akibat aksi nekatnya. Kulitnya kini penuh dengan bekas luka parut yang tidak akan pernah bisa hilang, menjadi tanda permanen dari pengorbanan yang dia lakukan demi wanita yang dicintainya. Deden kehilangan kemampuan untuk bekerja berat atau bahkan berjalan jauh, sebuah harga yang sangat mahal bagi seorang pria yang dulunya sangat kuat dan energik.
Mireya dengan setia menyuapi Deden dan membersihkan luka-lukanya setiap hari, tanpa pernah mengeluh sedikit pun tentang perubahan hidupnya yang kini menjadi sangat sederhana. Mireya telah menjual sebagian besar aset mewahnya dan menutup kantor pusatnya di ibu kota, hanya untuk memastikan dia bisa memberikan pengobatan terbaik bagi Deden di desa. Dia menyadari bahwa meskipun Deden berhasil menyelamatkan bisnisnya, dia telah kehilangan kesehatan pria itu yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali dengan uang sebanyak apapun. Setiap kali Mireya menatap bekas luka di lengan Deden yang terkena kopi panasnya dulu, hatinya terasa seperti diiris sembilu karena teringat betapa jahatnya dia. Deden seringkali hanya menatap laut dengan pandangan kosong, karena penglihatannya juga mulai kabur akibat paparan zat kimia di kolam beracun yang sangat keras itu. Meskipun mereka kini bersama, suasana di antara mereka selalu diselimuti oleh rasa haru yang mendalam dan kesedihan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hubungan mereka bukan lagi tentang status sosial, melainkan tentang penebusan dosa dan kesetiaan yang lahir dari sebuah tragedi yang sangat memilukan hati. Sesuai dengan janji yang pernah dia ucapkan dalam tantangan ekstrimnya dulu, Mireya benar-benar menikahi Deden dalam sebuah upacara sederhana di pinggir tambat, tanpa ada pesta mewah. Dia tidak lagi peduli dengan omongan rekan bisnisnya yang menyebutnya gila karena menikahi seorang penjaga tambak yang kini cacat dan tidak berdaya secara fisik. Mireya justru merasa bangga bisa bersanding dengan pria yang memiliki keberanian lebih besar daripada seluruh pengusaha kaya yang pernah dia temui di dunia elit. Namun, kebahagiaan mereka terasa sangat getir, karena setiap hari, Mireya harus melihat suaminya menahan sakit saat udara malam yang dingin mulai menusuk paru-parunya yang rusak. Deden seringkali meminta maaf, karena kini dia hanya menjadi beban bagi Mireya. Namun, Mireya selalu membungkam kata-kata itu dengan pelukan yang penuh dengan air mata ketulusan. Mereka bersatu dalam sebuah ikatan yang kokoh, namun penuh dengan luka yang akan terus mereka bawa hingga akhir hayat mereka masing-masing. Mireya kini menjadi tongkat bagi Deden, menuntunnya berjalan di sepanjang pematang tambak setiap sore, agar suaminya itu bisa merasakan angin laut yang sangat dia cintai. Dia telah berubah total menjadi wanita yang lembut dan penuh kasih, meninggalkan seluruh sifat materialistisnya di masa lalu yang penuh dengan kesombongan dan kegelapan hati. Orang-orang di desa yang dulu meremehkan Deden kini menaruh hormat yang sangat besar kepada pasangan ini, melihat mereka sebagai simbol cinta yang melampaui segala batasan kasta. Meskipun tambak mereka kini menjadi yang tersukses di pesisir itu, Mireya tidak pernah lagi membanggakan kekayaannya di depan orang lain, karena dia tahu apa harganya. Keberhasilan panen yang mereka raih setiap musim selalu mengingatkan Mireya pada bau amonia dan air mata darah yang pernah tumpah demi menyelamatkan impiannya yang semu. Bittersweet adalah rasa yang selalu ada di setiap napas mereka, sebuah kebahagiaan yang dibungkus dengan rasa perih yang abadi, akibat kesalahan masa lalu yang tidak bisa diulang. Di bawah semburat warna jingga matahari terbenam, Mireya menggenggam tangan kasar Deden yang kini terasa dingin dan lemah di atas pangkuannya yang hangat. Dia berjanji dalam hatinya untuk terus menjaga Deden hingga napas terakhirnya, sebagai bentuk pengabdian atas nyawa yang telah diberikan pria itu untuk menyelamatkan jiwanya yang dulu mati. Deden tersenyum lemah, menatap Mireya dengan cinta yang tetap murni, meskipun fisiknya telah hancur dan tidak lagi berdaya seperti sedia kala di masa mudanya. Mereka duduk diam menikmati suara ombak, menyadari bahwa ketulusan memang tidak selalu berakhir dengan kesempurnaan fisik, namun memberikan kedamaian batin yang luar biasa dalam. Kehidupan mereka adalah bukti nyata bahwa sebuah hinaan kejam bisa berubah menjadi penyesalan terdalam jika tidak segera disadari sebelum raga yang dihina itu benar-benar hancur. Akankah waktu memberikan mereka kesempatan lebih lama untuk saling mencintai di tengah sisa-sisa napas yang semakin berat dan terbatas ini?